Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar dari kita mungkin sering berpikir bahwa sukses adalah privilege, bahwa mereka yang berada di puncak kejayaan hari ini lahir dari keluarga yang mapan atau setidaknya memiliki jalan yang mulus. Tapi hari ini saya ingin mengajak teman-teman menyelami sebuah kisah nyata, kisah tentang seorang anak laki-laki dari desa kecil di pesisir Gresik, Jawa Timur. Seorang anak yang membuktikan bahwa kesuksesan bukanlah hak prerogatif mereka yang kaya, melainkan milik mereka yang menolak menyerah pada takdir yang keras. Kisah ini adalah tentang Bapak Insinyur Muhammad Najih. Bayangkan menjadi anak sulung dari 8 bersaudara di tengah ekonomi yang serba pas-pasan. Sejak kecil waktu bermain, Najih digantikan dengan hiruk pikuk pasar di tepi Bengawan Solo. Membantu ayahnya berjualan ikan. Namun badai pertama datang, pembangunan jembatan mengubah segalanya. Pembeli di sungai sepi, hutang menumpuk, sang ayah bangkrut hingga harus menjual sawah satu-satunya demi menyambung hidup. Untuk makan sehari-hari, ibunya harus berjualan bubur. Najih kecil menatap adik-adiknya yang setiap pagi hanya bisa sarapan bubur sisa jualan. Tentu hatinya perih, tapi apakah keadaan itu membuatnya putus asa? Tentu tidak. Di tengah kemiskinan itu, Najih memegang satu prinsip mutlak. Pendidikan adalah jalan keluar. Ia belajar dengan gigih, ia tempat dirinya, bahkan menimba ilmu di pondok pesantren. Hingga suatu hari di penghujung masa SMA, sebuah kejutan besar datang. Ia diterima di salah satu kampus terbaik negeri ini, yaitu Institut Pertanian Bogor. Ia pulang dengan dada bergemuruh bahagia. Tapi sesampai di rumah, realitas kembali menamparnya. Orang tuanya bangga, namun dari mana uang untuk biaya ke Bogor? Najih menyendiri, memutar otak, hingga akhirnya orang tuanya membuat keputusan yang mungkin menjadi pengorbanan terbesar mereka. Mereka menjual bagian belakang rumahnya. Uang itulah yang menjadi tiket Najih menuju IPB. Di Bogor, ia tidak hanya sekedar kuliah. Najih berjuang mati-matian. Ia masuk peringkat 10 besar, mendapat beasiswa, namun itu belum cukup. Demi meringankan beban orang tua dan menghidupi dirinya, ia membanting tulang. Ia mengajar sebagai guru SMA, memberi les privat, menjaga perpustakaan kampus, hingga menjadi ketua asrama. Setiap kali rindu rumah, ia hanya bisa menulis surat. Tidak ada video call atau pesan instan di masa itu. Ia selalu meminta doa restu setiap kali menghadapi ujian. Hingga tibalah momen yang menguji ketegaran batinnya. Tepat sebelum ujian semester, sang ayah meninggal dunia. Sang ibu, karena tahu betapa pentingnya pendidikan bagi anaknya, sengaja menyembunyikan kabar duka itu agar Najih bisa fokus ujian. Ketika akhirnya ia tahu dan bergegas pulang, ibunya memintanya untuk tidak kembali ke Bogor. Namun tekad Najih sudah bulat. Ia merayu ibunya, meyakinkan bahwa gelar sarjana inilah yang akan mengubah nasib keluarganya. Sang ibu pun luluh. Najih kembali dan ia membuktikan dengan menjadi salah satu wisudawan terbaik. Lulus dari IPB, perjuangan belum selesai. 7 adiknya masih butuh biaya. Ia menjadi dosen, bekerja keras di perusahaan-perusahaan besar, dari perusahaan coklat hingga udang. Ia menyerap ilmu, membangun jaringan, dan mulai berani merajut mimpi yang lebih besar. Meskipun saat itu ia belum memiliki modal besar, ia memiliki visi. Bersama istri yang selalu mendukungnya, ia merintis usaha. Ia turun langsung ke perkampungan nelayan, menjalin kerjasama dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Dari usaha kecil-kecilan, perlahan bisnisnya menggurita, hingga akhirnya kualitas ikan terinya dilirik oleh perusahaan Jepang.
Pada tahun 1994, ia resmi mendirikan perusahaan sendiri, Tolola Group, yang kini sukses mengekspor hasil lautan Indonesia ke berbagai belahan dunia. Teman-teman yang saya hormati, apa makna kesuksesan yang bisa kita petik dari seorang Muhammad Naji? Sukses bagi beliau bukanlah ketika ia berhasil menjadi orang kaya untuk dirinya sendiri. Sukses yang sejati adalah ketika ia mampu mengangkat derajat ibu dan ketujuh adiknya dari jurang kemiskinan. Sukses yang sejati adalah ketika ia bisa memperdaya para nelayan di pesisir, memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang, dan membagikan ilmunya dengan sukacita. Dari laut, ia menjadi pahlawan bagi sesama. Kisahnya mengingatkan kita kembali pada akhirat manusia yang sebaik-baiknya, yaitu manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Marilah kita terus berproses, pantang menyerah sekeras apapun hantaman ombak kehidupan, dan jadikan sukses kita sebagai pelita bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.